Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan sharing firman dengan tema semuanya sia-sia. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat ini menyatakan tema kitab Pengkhotbah, yaitu bahwa seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya dan tidak ada tujuannya ketika dilakukan terlepas dari kehendak Allah. Persekutuan dan kegiatan kasih Allah di dalam hidup kita. Kitab ini juga menekankan bahwa manusia itu sendiri tunduk kepada kesia-siaan dan kerusakan. Tujuan penulis kitab ini, yaitu Raja Salomo, adalah menghancurkan semua harapan palsu umat manusia kepada dunia sekuler semata-mata. Ia ingin pembacanya melihat kenyataan-kenyataan serius dari kejahatan, ketidakadilan, kematian, serta menginsafi bahwa hidup terlepas dari Allah itu sia-sia dan tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Pemecahan persoalan ini terdapat di dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang menjadikan hidup ini bermakna. Kita harus memikirkan lebih jauh lagi dari hal-hal duniawi kepada hal-hal surgawi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara-saudara, ada 3 keinginan Alexander Agung, Raja Yunani, yang pada waktu berumur 26 tahun sudah menaklukkan hampir 2/3 dunia. 3 keinginan Alexander Agung adalah yang pertama, dia ingin tabib-tabib terkenal berjalan di muka iring-iringan peti jenazahnya. Kedua, semua hartanya ditaburkan di sepanjang jalan menuju tempat pemakamannya. Dan yang ketiga adalah dia minta kedua tangannya dijulurkan keluar peti matinya. Apakah artinya ini semua? Yang pertama, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, maka tidak ada seorang dokter, tabib yang terkenal pun yang dapat memperpanjang umur kita. Yang kedua, harta apapun, berapapun yang kita kumpulkan di dunia ini, ternyata tidak ada satu peser pun yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Dan tangan yang dijulurkan menunjukkan bahwa sudah tidak ada apa-apa yang dimiliki, tidak ada apa-apa yang dipegangnya. Dan masih banyak lagi nama-nama tenar seperti Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Christina Onassis, dan lain-lain yang terkenal kaya raya dan mengakhiri hidupnya karena overdosis narkoba. Tujuan hidup duniawi di luar Allah tidak pernah membawa kebahagiaan dan damai sejahtera. Uang, kemasyhuran, kekuasaan, dan keberhasilan, semuanya itu hikmat manusia, tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Namun sebuah hidup yang tunduk sepenuhnya dan taat serta setia kepada Allah akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Seharusnya kita menikmati hidup ini meskipun kadang-kadang kita menemui kesukaran. Semakin dekat kita berjalan bersama Allah, kita akan semakin menyadari berkat-berkatnya dalam hidup kita. Hari ini mungkin merupakan hari yang terakhir hidup kita di dunia ini. Dan seharusnya kita memandang sebagai pemberian yang berharga dari Allah.
Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dan 24. Nah, berikut ini adalah sebagian dari kekayaan Raja Salomo. Upeti emas kepada Salomo dalam 1 tahun adalah seberat 666 talenta atau 21,3 ton. Kalau dirupiahkan sekitar 21 triliun. Belum dari saudagar-saudagar, semua raja-raja Arab, bupati-bupati negeri itu, sehingga perisai, perabotan, semuanya dibuat dari emas, perak, nggak ada harganya waktu itu. Istrinya 700, gundiknya 300. Namun justru karena wanita-wanita inilah akhirnya Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Jadi ternyata kekayaan, kemasyhuran, dan keberhasilan malah akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Dan semuanya ini ternyata sia-sia belaka. Apa saja yang membuat kita tidak mempunyai damai sejahtera dan sukacita? Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, hikmat yang salah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara damai sejahtera dan sukacita dengan bahagia. Damai sejahtera dan sukacita atau inward joy itu ada di dalam hati kita ketika kita mengenal dan dikenal Allah, dan ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak dan rancangan Allah. Saudara-saudara, kita mengenal dan dikenal Allah terutama adalah ketika kita membaca Alkitab, ketika kita memuji, menyembah Dia, ya. Dan kata-kata berserah itu lain dengan menyerah. Kata-kata menyerah itu adalah surrender, ketika musuh mengepung sedadu-sedadu untuk menyerah atau mati ditodong senjata. Jadi menyerah itu keadaan terpaksa yang harus dia lakukan. Sedangkan berserah itu dilakukan dengan penuh kesadaran, karena kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan, jalan Tuhan itulah baik untuk masa depan kita. Nah, inward joy ini akan mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Ketakutan, jangan takut. Itu ada 365 kata di dalam Alkitab. Jadi setiap hari kita jangan takut menghadapi masalah-masalah apapun, berapapun besarnya masalah itu. Nah, sedangkan bahagia atau happiness itu ditentukan oleh kondisi lingkungan. Kita bahagia jika masalah-masalah tidak ada dalam kehidupan kita. Keluarga kita harmonis, pekerjaan lancar, keuangan lancar, anak-anak baik semua. Namun ketika salah satu faktor itu tidak ada, mungkin kita sakit menaun, atau keluarga kita ada masalah dan sebagainya, maka kita tidak akan pernah merasakan bahagia itu lagi. Nah, sekarang kita mengupas penyebab yang tadi, yaitu pertama, pengetahuan. Di Pengkhotbah 1 ayat 18 dikatakan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Saudara-saudara, manusia sendiri tidak dapat menemukan maksud dalam hidup ini. Demikian juga orang tidak dapat memakai prestasi manusia sendiri untuk memperbaiki semua yang tampaknya salah di dunia ini. Untuk menambah pengetahuan, maka diperlukan usaha, uang, waktu, dan sebagainya untuk penelitian, untuk menemukan sesuatu yang baru. Tetapi
ketika penemuan yang baru ini disalahgunakan seperti membuat bom nuklir, membuat senjata biologi, membuat matahari buatan dan sebagainya, maka semuanya ini akan menimbulkan kesombongan manusia karena merasa dapat menyaingi kuasa Allah. Pemecahannya memerlukan sesuatu yang lebih tinggi daripada hikmat atau gagasan manusia. Hikmat itu adalah dari atas dalam Yakobus 3 ayat 17, yaitu hikmat yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7. Yang kedua adalah kesenangan. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Kesenangan-kesenangan duniawi seperti pesta pora, mabuk-mabukan, percabulan, narkoba, judi, uang, dan sebagainya tidak akan membuat kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Karena kesenangan-kesenangan itu hanya merupakan pelarian semu dan bersifat sementara untuk menghindari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Apakah gunanya semuanya itu? Ternyata kesenangan adalah kebodohan. Gunanya kegirangan juga tidak ada gunanya, kata Raja Salomo. Nah, bagi saudara-saudara yang belum pernah merasakan kesenangan-kesenangan duniawi, pasti ingin melakukannya. Namun, Raja Salomo yang sudah merasakan semua kesenangan-kesenangan duniawi ini, sampai istilah orang Jawa itu blokek atau muntah-muntah, ternyata semuanya itu adalah sia-sia, bagaikan menjaring angin. Banyak orang-orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, selalu kemerungsung, ya, karena dikejar-kejar target, membayar cicilan utang, dan kehidupan keluarga yang bisa berantakan karena banyaknya uang. Istri kerjanya hanya pergi ke salon, arisan, shopping, sehingga akibatnya anak-anak mencari kasih di luar dalam pergaulan bebas, kena narkoba dan sebagainya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 20 dan 21 dikatakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Itu pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Berusaha setengah mati, ingin kaya, kerja sampai jauh malam, stres, pusing, ternyata hanya kesia-siaan belaka. Juga membuat putus asa. Dan dia harus meninggalkan semuanya ini untuk orang lain yang tidak bersusah payah. Kita meninggalkan warisan harta kepada anak-anak kita yang tidak merasakan sulitnya mencari uang. Kita bandingkan dengan tukang becak. Dia dapat tidur di becak padahal dia tidak tahu hari itu penghasilannya berapa. Bahkan kadang-kadang tekor untuk membayar setoran karena kurang yang dia dapatkan. Di Pengkhotbah 6 ayat 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu, perhatikan, tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan
orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, keluarga penjaga villa yang mewah akan menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Kolam renang dan semuanya gratis. Bahkan dia dibayar untuk tugasnya itu. Sedangkan pemiliknya selain tidak menikmati villa tersebut setiap hari, bahkan belum tentu sebulan sekali, malah harus mengeluarkan uang untuk membeli villa tersebut, membayar biaya listrik, biaya renovasi, dan gaji untuk penjaga villa itu. Untuk membeli villa mewah itu, maka orang itu harus bekerja keras, pusing dengan masalah-masalah dalam bisnisnya. Namun ternyata villa mewah tersebut malah dinikmati oleh penjaganya sekeluarga. Yang ketiga adalah hikmat yang benar. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 11 dan 12. Abraham Lincoln sebelum menjadi presiden Amerika yang ke-48, dia harus melewati 48 kali kegagalan dan penderitaan. Bahkan ketika dia menjadi presiden Amerika yang terancam perpecahan nasional dan berakhir dengan perang saudara. Meskipun demikian, di bawah pemerintahan Abraham Lincoln, Amerika berhasil disatukan kembali dan dia kini dikenang sebagai salah satu presiden Amerika terbaik. Hikmat yang benar tidak tumbuh begitu saja dari pengetahuan manusia ataupun dari pembelajaran ilmu pengetahuan, melainkan hikmat yang benar muncul dari pengenalan secara pribadi manusia dengan Tuhan. Dikatakan bahwa hikmat yang benar merupakan warisan yang akan menjamin masa depan. Manfaat hikmat yang benar dari ayat ini adalah memampukan kita untuk mengerti persoalan kehidupan dan memberikan kita kesanggupan bagaikan kekuatan 10 penguasa kota. Ada dalam ayat 19. Meskipun demikian, kita perlu belajar untuk membedakan antara hikmat yang benar dengan hikmat yang salah. Hikmat yang salah menyebabkan pemiliknya bersandiwara dalam kehidupannya sehari-hari dan bertindak berlebihan dalam menanggapi suatu persoalan, seolah-olah dia adalah orang yang bijaksana, namun tindakannya itu justru menghasilkan kemalangan baginya dan orang lain. Dalam ayat 15-17. Pemimpin bangsa, tokoh agama, bahkan kita semuanya memerlukan hikmat yang benar. Seorang pemimpin memerlukan hikmat yang benar untuk mengambil berbagai keputusan. Sedangkan bagi tokoh agama, hikmat ini diperlukan untuk menjelaskan firman Tuhan bagi umatnya. Karena penafsiran firman Tuhan yang keliru akan mengakibatkan kehancuran terhadap pengikutnya dan mengganggu kerukunan umat beragama. Seperti mereka yang menjelek-jelekan agama orang lain. Sementara itu, hikmat yang benar diperlukan bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, apakah pedoman hikmat? Dalam Pengkhotbah 11 ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau
kau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kata-kata ini juga ada dalam Pengkhotbah 3 ayat 11c. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, jika kita tidak tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ataupun hari ini, kenapa kita takut dan khawatir dengan apa yang terjadi dengan hidup ini? Dibutuhkan ketertundukan dan penyerahan total kepada kehendak dan rancangan Allah. Nah, saat ini orang lebih takut kepada virus corona daripada Tuhan itu sendiri. Banyak yang menjadi parno, takut kena COVID-19. Banyak bisnis yang bangkrut sehingga terjadi PHK besar-besaran. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Namun janji Tuhan akan memelihara dan tidak akan melupakan kita. Pasti digenapi asal kita tidak menjadi hamba uang dan mencukupi apa yang kita terima dari Tuhan. COVID-19 merupakan rencana Allah untuk membuat kita lebih siap menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Membuat kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 11. Ini diperjelas dari Amplified Classic Bible yang berbahasa Inggris. The scripture says, no man who believes in him, yaitu who dares to relies on and trust in him, will ever be put to shame or be disappointed. Kitab suci atau firman berkata, tidak ada orang yang percaya di dalam Dia. Ya berarti yang taat dan patuh, tergantung pada Tuhan dan percaya sepenuhnya di dalam Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan atau dikecewakan. Saudara-saudara, ada perbedaan antara kata-kata beliefs dan trust. Beliefs itu adalah percaya yang sifatnya sementara, sedangkan trust itu percaya yang permanen. Nah, jadi kalau kita percaya secara permanen kepada Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Karena kita patuh, taat, bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan rancangannya. Di Galatia 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara-saudara, bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan Firaun yang melambangkan iblis. Nah, ketika menderita di padang gurun, dia selalu ingin kembali ke Mesir karena ada daging, bawang prei dan sebagainya. Yang diingat-ingat hanyalah hal-hal duniawi, hal perut saja. Lupa berterima kasih sudah dibebaskan dari perbudakan untuk menuju negeri Kanaan yang dijanjikan, yang penuh susu dan madu. Apakah kita juga ingin kembali
kepada kehidupan duniawi yang lama ketika kita sudah menyangkal diri memikul salib karena kita menjadi pengikut Kristus. Istri Lot menjadi patung garam karena menoleh ke belakang, ingin melihat kota yang penuh dengan dosa Sodom Gomora yang harus ditinggalkannya. Dia mungkin juga teringat pada harta bendanya yang harus ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, kalau dahulu kita masih hidup dengan penuh dosa kedagingan, tapi sekarang setelah mengenal Allah, maka semuanya itu harus ditinggalkan. Hidup baru menjadi ciptaan baru. Seperti dikatakan dalam Filipus 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, kenapa kalau mengenal Kristus kok malah rugi? Pada iklan-iklan promosi di mimbar-mimbar mengatakan, kalau kita ikut Kristus, wah hidup kita diberkati, hutang lunas dibayar, rumah baru, mobil baru, berkat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ternyata setelah mengenal Kristus, kalau dulu kita itu menjual beras 5 kilo, kita kurangi timbangannya setengah ons. Tapi setelah mengenal Kristus, hal itu tidak kita lakukan lagi. Jadi keuntungan yang tadinya setengah ons, yang tidak jujur tadi, menjadi tidak untung lagi. Kita jual 5 kilo, timbangannya juga 5 kilo. Demikian juga dulu kita bisa menipu orang. Tapi sekarang karena mengenal Kristus kita tidak boleh menipu orang. Dulu kita boleh hidup dalam dosa kedagingan, kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi sekarang karena mengenal Kristus kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa kedagingan. Dan bukankah itu merupakan suatu kerugian? Dan dikatakan, karena apa? Karena Kristus Yesus Tuhanku, kata Paulus, lebih mulia daripada semuanya itu. Dan oleh karena Kristus, Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, semuanya tadi kehidupan dulu dibuang sebagai sampah. Sampah adalah ada sesuatu yang sudah tidak terpakai, dibuang bau dan kotor. Karena untuk memperoleh Kristus, semuanya itu harus dibuang. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, pertandingan dalam hidup kita untuk mencapai garis akhir adalah hidup dengan kebenaran dan kekudusan dan menjadi pelaku firman. Sehingga ketika kita mencapai garis akhir, yaitu kita dipanggil Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan kedua yang kekal di surga. Dasar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, kita harus hidup dengan iman. Apapun yang terjadi, kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita harus tahan menghadapi masalah, pencobaan, dan kesulitan-kesulitan hidup dengan iman. Karena tujuan akhir hidup kita adalah hidup kekal di sorga, bukan hidup di dunia ini yang sementara. Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan.
para muda-mudi, silahkan menikmati keinginan hati dan pandangan matamu, karena kehidupan pesta pora, perjinahan dan sebagainya. Namun ingatlah bahwa akan ada hari penghakiman yang akan menentukan kehidupan kedua yang kekal. Apakah di surga atau di neraka menemani iblis. Semua manusia akan diadili, yang jahat ataupun yang baik. Di Wahyu 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pakaian putih melambangkan kebenaran, pakaian yang bersih putih. Dan dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti saudara-saudara, ada kemungkinan nama saudara dan saya dihapuskan dari kitab kehidupan. Sekalipun kita ini orang Kristen sudah dibaptis, tetapi jika kita tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka ada kemungkinan nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Dan apa konsekuensinya? Dilempar ke dalam lautan api. Sekalipun saudara-saudara, orang berkata, aku mengusir setan atas namamu, menyembuhkan orang atas namamu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah, aku tidak mengenalmu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, apakah kerajaan Allah bedanya dengan kerajaan surga? Kerajaan Allah itu dimulai dari bumi yang kosong diciptakan Allah. Kemudian zaman Nuh atau zaman hati nurani. Terus ke zaman Musa atau zaman hukum Taurat. Dilanjutkan dengan hukum anugerah, zaman anugerah maksudnya. Yaitu ketika Tuhan Yesus lahir sampai kerajaan 1000 tahun berakhir, di mana Yesus sebagai Raja. Kemudian diakhiri dengan zaman kekekalan atau Yerusalem baru. Jadi mencari kebenaran kerajaan Allah berarti mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sedangkan kerajaan surga dimulai pada zaman anugerah dan kerajaan 1000 tahun. Nah, kata-kata jangan takut sekali lagi ada 365 di dalam Alkitab. Berarti setiap hari kita tidak usah takut, karena dikatakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini adalah sudah cukup. Ada yang berpikir besok makan apa, tetapi ada yang berpikir besok yang saya makan siapa. Rancangan dan jalan Allah adalah setinggi langit dari bumi dibandingkan dengan rencana dan jalan kita. Jadi apa gunanya takut dan khawatir akan hari esok? Nah, sebagai kata-kata terakhir di Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari semua yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena
Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Inilah yang dinasihatkan oleh Raja Salomo yang sudah mengalami kesia-siaan dalam semua kesenangan dan kenikmatan dunia yang dia lakukan. Dan menurutnya ternyata takut akan Allah dan menjadi pelaku firman adalah bukan hal yang sia-sia. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya. Karena semua orang yang akhirnya akan menghadapi pengadilan tata putih, di mana Tuhan Yesus yang menjadi hakimnya, dan barang siapa yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam lautan api untuk selama-lamanya menemani iblis. Saudara-saudara, dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, Yesus mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau membukanya, dia akan masuk dan makan bersamamu. Saudara, Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya. Tidak besok atau kapan-kapan, tetapi sekarang ini, saat ini juga. Dan mengapa pintu yang dilukis waktu Tuhan mengetuk pintu tidak ada handle-nya di luar? Karena yang dapat membuka pintu itu adalah pemilik rumah dari dalam. Itulah artinya Tuhan Yesus dapat mengetuk pintu hati saudara dan saya. Tetapi yang dapat membuka kita untuk menerima Tuhan Yesus adalah diri kita. Kita membuka pintu dari dalam, mempersilakan Tuhan Yesus masuk. Saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Iman sejati adalah percaya sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Saya berikan ilustrasi kemanten baru yang suaminya maju ke medan perang dan ternyata dia ditawan. Selama di penjara, di mana suami itu sangat merindukan dan berharap mendapatkan surat-surat dari istrinya. Dia selalu memandang foto sang istri yang sangat dicintainya itu. Nah, kebetulan setelah 3 tahun dia dibebaskan. Kerinduannya untuk segera bertemu dengan istrinya menggebu-gebu. Dia membawa bunga untuk istrinya dengan antusias. Sesampai di rumahnya dengan sangat antusias, dia mengetuk pintu dan dia mendengar derap langkah-langkah istrinya yang membuka pintu. Nah, ketika dibuka pintunya, dia berteriak karena kerinduannya. Susan, aku sangat merindukanmu sayang. Dia ingin memeluk Susan, namun apa yang terjadi? Pintu itu diempaskan, ditutup Susan. Ternyata sudah ada laki-laki lain di dalam rumah Susan. Itulah iblis yang menggantikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bukankah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita sedang menderita, entah sakit menahun, atau karena kesulitan ekonomi, atau masalah keluarga yang tidak selesai-selesai. Apapun penyebabnya, menjadikan kita tidak setia dan meninggalkan Tuhan, mencari pelarian semu, mencari pesugihan, mencari kesenangan-kesenangan duniawi, dan lain-lain. Lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asalkan kita tetap setia dan taat kepada Dia. Saudara-saudara, marilah kita kembali kepada Tuhan Yesus. Jika saat ini saudara sedang kebimbangan karena masalah-masalah yang ada, kenapa Tuhan belum memulihkan aku? Kenapa Tuhan belum menjawab doaku? Saudara-saudara, diperlukan kesabaran, hidup dalam iman. Karena memang ikut Tuhan itu harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari.
Bukan sekali lagi seperti iklan-iklan di mimbar yang mengatakan ikut Yesus maka hutang dapat terbayar, tidak ada proses-proses kesulitan dalam kehidupan, yang diutarakan hanya berkat-berkat duniawi saja. Ingat janji Tuhan bahwa janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dengan apa yang ada sekarang. Maka dia tidak akan meninggalkan, apalagi melupakan. Itulah janjinya dalam Ibrani 13 ayat 5. Ingatlah salib, karena hanya salib yang dapat memberikan hidup dan lebih dari pemenang. Berlututlah di depan salib, taruhlah dan lepaskanlah beban-beban kehidupanmu. Maka damai sejahtera dan sukacita akan kita alami, dan tiba saatnya nanti kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin.